bisnismu, laundry seru, laundry hack cuan selalu. Cepat apa ragu, laundry hack andalan bisnis laundrymu. Hack bisnismu, laundry seru, laundry hack cuan selalu. Cepat apa ragu, laundry hack andalan bisnis laundrymu. Hai Sobat Hack, welcome to YouTube channel Laundry Hack. Udah lama ya kita nggak sharing-sharing bareng lagi. Mungkin ada kali setahun ya aku vakum di YouTube. Dan kali ini aku berjanji kita akan sharing-sharing lagi. Dan aku akan memberikan seputar informasi tentang bisnis laundry yang terupdate. Yuk support channel ini untuk selalu update. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan klik loncengnya ya. Gimana ya cara untuk memulai bisnis laundry? Kok aku takut ya, khawatir gagal nih. Ini pemikiran rata-rata orang yang ingin memulai bisnis laundry. Nah, ini biasanya karena kamu belum tahu apa aja sih persiapannya yang dilakukan saat memulai usaha laundry. Sini aku jelasin 10 persiapan untuk memulai usaha laundry supaya bisnis laundry kamu berkembang dari awal buka langsung cuan. Yang pertama, pahami dulu dasarnya. Kenapa penting? Agar kita tahu siapa yang akan menggunakan layanan laundry kita. Apa yang perlu dilakukan? Pelajari nih siapa target pelanggan kita. Pelajarkah, pekerja, ibu rumah tangga? Harus tahu dulu kebutuhan mereka. Laundry hariannya kiloan, per lot, ada yang sepatu, tas, bed cover, dan sebagainya. Itu laundry satuan. Setelah itu analisa demografiknya. Kenapa penting untuk memahami siapa target market kita secara spesifik? Apa yang mereka lakukan? Contohnya mahasiswa, kita cek nih lokasinya deket kampus atau kos-kosan mahasiswa. Usianya range dari 19 tahun sampai 25 tahun. Kebutuhannya rata-rata laundrynya inginnya cepat, murah, dan praktis. Kiloannya bisa self-service juga boleh. Terus siapa lagi? Adalah karyawan kantoran misalnya. Lokasinya dekat dengan perkantoran atau apartemen kos-kosan juga bisa. Usianya biasanya range-nya dari 25 tahun sampai 45 tahun. Kebutuhan laundrynya yang cepet, yang profesional, rapi, pakaiannya harus benar-benar clean. Dan ibu rumah tangga biasanya lokasinya perumahan ya, seperti komplek keluarga yang usia range-nya 30 tahun sampai 50 tahun. Kebutuhan laundry untuk pakaian keluarga nyetrika aja. Kadang seperti itu, seringnya nyuci bed cover, selimut, atau spray. Ini penting nih teman-teman untuk mengukur dengan data statistik. Kenapa penting? Untuk memastikan target market kita realistis dong. Apa aja nih yang perlu dilakukan? Periksa nih jumlah mahasiswanya di daerah kampus sekitar, jumlah pekerja di kantor, kantor yang terdekat ya, bisa juga di kos-kosan juga nih misalnya. Jadi kita harus pertimbangkan itu semua. Atau jumlah rumah tangga di area perumahan. Misalnya nih aku kasih contoh, ada 1000 kartu keluarga di area kita, 10% menggunakan laundry. Berarti ada berapa? Ada 100 pelanggan yang potensial untuk melaundry. Kita bisa juga nih tes promosi. Kenapa penting? Untuk melihat respon target market kita. Apa aja yang perlu dilakukan? Berikan promo khusus untuk masing-masing segmen. Contohnya mahasiswa, diskon laundry kiloan. Karyawan, gratis antar jemput. Ibu rumah tangga, pakai cuci selimut atau spray. Pokoknya sistem bundling deh, karena dia demen yang promo-promo gitu kan. Nah, setelah itu kita evaluasi respon target marketnya supaya kita bisa fokus pada segmen yang paling menguntungkan. Setelah promosi berjalan, analisa segmen yang paling sering menggunakan layanan laundry kita, fokuskan strategi itu pada segmen yang memberikan cuan yang banyak. Yang kedua, pilih lokasi yang strategis. Kenapa penting banget? Lokasi ini menentukan jumlah pelanggan atau market. Apa aja yang perlu kita lakukan? Cari tempat yang dekat dengan padat penduduk seperti kos-kosan, kantor, perumahan, dan pastikan ada 1000 kartu keluarga di sana. Dan pastikan juga ruko atau kiosnya aksesnya mudah, ada tempat parkirnya pasti. Nah, jalannya ada 2 arah, tidak ada pembatas jalan, jadi kalau mau belok lebih gampang. Terutama harus bebas banjir ya. Kira-kira ada apa lagi nih? Jika dirasa channel ini bermanfaat dan membantu bisnis laundry teman-teman, bisa bantu klik like, subscribe, dan klik loncengnya ya teman-teman ya.
Yang ketiga, siapkan modal usaha. Kenapa penting? Modal menentukan skala usaha kita dan pastikan modalnya cukup. Karena yang akan kita ukur itu besarnya market, bukan hanya berapa modal yang kita punya. Terus apa yang dilakukan dan dipersiapkan sama kita? Buat dulu nih list kebutuhannya. Ada mesin cuci, dryer, boiler, setrika, meja setrika, deterjen, parfum, anti noda, keranjang, meja setrika, rak pakaian, sewa tempat, dan gaji karyawan, nambah listrik juga. Banyak kebutuhan yang harus kita siapkan. Hitung total biaya awal modal tadi dan operasional per bulannya. Dan siapkan cash awal juga, dana cadangan untuk 1-2 bulan ke depannya. Biasanya untuk promosi bahan baku dan gaji karyawan seperti itu. Yang keempat, tentukan jenis layanan yang akan tersedia di laundry kita. Kenapa penting? Supaya bisnis kita bisa fokus dan terarah. Apa yang perlu dilakukan? Pilih layanan utama. Mau apa? Laundry self-service kah? Laundry kiloan? Satuan? Seperti pakaian, sepatu, karpet, atau kombinasi boleh juga. Self-service dan full service. Boleh juga nih ditambah juga layanan antar jemput, setrika aja, atau pencucian ekspres. Buat nambah market yang hadir di laundry selain orang yang datang langsung. Yang kelima, siapkan peralatan dan bahan-bahan yang update dengan perkembangan zaman. Kenapa penting? Peralatan mempengaruhi kualitas layanan di laundry kita. Apa yang dilakukan? Beli mesin cuci front loading, pengeringnya pakai yang komersil, setrikanya pakai uap yang semi otomatis, yang apinya sama gedein kecil gede sendiri tuh loh. Sediakan juga bahan seperti deterjen yang ramah lingkungan, pelembut, penghilang noda, plastik pembungkus yang modelnya jingjing, jadi nggak perlu lagi pakai plastik tambahan. Dan tag gun juga untuk memisahkan jika ada pakaian yang luntur, contohnya jadi ada penandanya. Yang keenam, sistem operasional. Kenapa penting? Agar proses kerjanya efisiensi dan terorganisir. Apa yang dilakukan? Buatkan WI works instruksi dari penerimaan, pencucian, pengeringan, setrika, dan pengemasan, serta penyerahan pakaian. Kita gunakan sistem pencatatan manual dan aplikasi untuk mengecek pencatatan pakaian dikerjakannya dengan karyawan siapa dan proses cuciannya sudah sampai mana, di tahap mana. Kalau alurnya jelas, ini bagus loh. Buat meminimalisir terjadinya komplain yang diakibatkan baju hilang atau tertukar. Di sini poin yang ketat yang harus diterapkan sesuai WI dan SOP. Latih karyawan agar memahami SOP, itu penting. Yang ketujuh, hitung harga jual laundry. Kenapa penting? Untuk menentukan keuntungan. Omset itu volume dikali harga, volume itu jumlah transaksi yang masuk, dan dikali harga jual yang akan kita berikan nantinya. Omset dikurangi biaya, dapatlah profit. Cuan. Apa aja sih yang perlu dilakukan? Hitung semua biaya per kilogramnya. Lebih gampangnya per lot, per sekali cuci, karena biasanya HPP-nya itu mau nyuci sekilo, 2 kilo, 5 kilo, sama aja harga per lotnya, sama sekali nyucinya. Rata-rata yang biasanya HPP itu tidak lebih dari 20-25%. Dan untuk viskosnya, ini biasanya tergantung sama apa aja nih kebutuhannya. Mau bayar sewa ruko, gaji karyawan, atau misalnya bayar cicilan. Nanti untuk perhitungan HPP dan biaya operasional kita bahas terpisah ya di next video ya. Karena ini butuh penjelasan yang lebih panjang, lebih matang dan detail, serta menyeluruh. Oh iya, pastikan harga laundry kita kompetitif dibandingkan dengan kompetitor yang bukan juga harus harga lebih murah nih. Hati-hati salah pengambilan keputusan ya teman-teman. Yang kedelapan, bangun branding. Kenapa penting? Penting nggak ya bangun branding? Yes, penting banget agar bisnis kamu dikenal. Ya minimal sama orang-orang sekitar laundry kita deh, yang radius 2 km. Kira-kira apa aja sih yang perlu dilakukan? Pilih nama usaha yang mudah diingat dan menarik, simple dan berkelas. Seperti contoh klien-klienku nih, nah ini. Butuh promosi awal seperti diskon atau gratis cuci untuk pelanggan pertama karena kita butuh database teman-teman di awal. Contoh promosi-promosinya kayak laundry bayar gratis bayar pakai doa, laundry bayar pakai story. Pokoknya banyak deh. Gampang ya? Bisa dong, bisa. Yang ke-9, rencanakan promosi dan pemasaran untuk mendistribusikan secara offline maupun online. Kenapa penting banget? Supaya customer tahu layanan laundry kita, branding kita, kualitas kita, dan siapa kita. Yang perlu dilakukan, pasang neon box,
pasang banner. Di depan ruko ada yang banner paten, ada juga yang bisa gonta-ganti seiring promo yang berjalan setiap bulannya. Terus jangan lupa sebar-sebar juga brosur. Ini adalah cara jitu dan masih sangat efektif teman-teman. Jadi jangan sampai dilewatkan ya untuk sebar brosur. Manfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp untuk promosi dan bangun image terus yang kadang suka dilupakan. Kita juga bisa paid promote. Ini juga lebih efektif juga menurutku. Dan ini biasanya kita lakukan di semua klien laundry hack supaya laundrynya semakin terkenal dan semakin cuan. Dan yang terakhir teman-teman, yang ke-10, siapkan mental, komitmen, dan konsisten. Kenapa penting banget? Bisnis itu membutuhkan waktu, tenaga, pikiran untuk berkembang. Jangan takut mencoba dan belajar bisnis laundry ya. Apalagi kalau ada mentornya, meminimalisir terjadinya trial error. Dan kalau sudah buka usaha laundry, selalu berusaha memberikan layanan yang terbaik, terima kritik dan saran dari customer. Dan tidak lupa terus untuk evaluasi agar bisnisnya semakin maju, berkembang, dan baik secara marketingnya, operasionalnya, SDM-nya, sampai keuangannya. Bisnis itu bukan hanya sekedar buat kerja aja, tapi juga buat hidup. Dan uangnya pastikan bisa bikin kita sejahtera dan membahagiakan orang-orang di sekeliling kita. Oke Sobat Hack, jika sudah mempersiapkan 10 hal di atas, yang pastinya akan lebih siap memulai bisnis laundry yang cuan. Buat teman-teman yang ingin konsultasi sama aku lebih lanjut, bisa langsung klik nomor yang ada di bawah sini ya. Dan buat teman-teman yang sudah support aku, terima kasih banyak. Langsung klik like, komen, dan subscribe di bawah sini. Dan pastikan channel YouTube ini berkembang. See you teman-teman, sampai ketemu di next video selanjutnya. Bye! Investasi laundry yang menguntungkan itu, ya laundry hack, cuan.